Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur bukan sekedar berpindah gedung pemerintahan. Jokowi mengatakan IKN Nusantara merupakan wujud dari transformasi besar pada bidang ekonomi hingga sosial. Menurutnya, pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern, dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil serta inklusif. Oleh karena itu, pembangunan IKN memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bung dan Mbak sekalian, DPD, DPC, DPP, dan simpatisan serta para pemirsa podcast Demarhain. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi bersama saya Baharudin Farawan, tuan rumah podcast Demarhain. Malam hari ini kita kehadiran tamu, sahabat saya. Dia adalah sahabat ketika saya berada di pergerakan aktivis mahasiswa. Saya ketua umum pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Papua. Dan beliau ini Wasekjen ya, Bung. Betul. Wasekjen PBPMI yang melahirkan putra-putri terbaik bangsa yang hari ini mengisi kekuasaan negara. Amin, amin, amin. Selamat datang Bung Rauf. Selamat datang, terima kasih nih. Ya, Bung Rauf. Kalau di sini panggilannya Bung. Bung. Kalau di kantor kita itu panggilannya sahabat. Kalau di PMI itu panggilannya sahabat. Karena ini di Rumah Marhain, Pemuda Demokrat Indonesia, panggilannya Bung. Bung Rauf, banyak hal yang kita dengarkan tentang pasca penetapan undang-undang Kepulauan, Undang-Undang Provinsi Ibu Kota Negara 18 Januari 2022 yang terdiri dari 11 bab 44 pasal. Memang kecil ya, sebab tapi implikasinya sangat luas. Saya undang Bung ke sini dari berbagai aktivitas, tapi nanti kita diskusi ke situ. Sebelumnya kita perkenalan dulu, ya. Bung Rauf, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Ahmad Rauf Kushairi. Oke, asalnya dari mana, keluarga? Saya lahir di Pati. Jadi sekolahnya dari MI sampai aliyah dulu di Pati. Oke. Kemudian setelah itu melanjutkan kuliah di Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Oh ya. Dan setelah itu baru ke Jakarta karena tahun 2005-an ya, 2003-2005-an saya diberi amanat untuk menjadi salah satu wakil sekjen di PBPMI saat itu. Oke. Bung Rauf ini kan saya dengar masternya di S2. Oh ya, Universitas Pertahanan. Saya ngambil S2 di Universitas Indonesia UI. Waktu itu masih jurusannya Kajian Ketahanan Nasional. Ketanas. Kekhususan Kajian Strategik Intelijen. Wah, berarti saya lagi berhadapan dengan orang intelijen ini. Tapi aman kan? Aman. Jadi intelijen itu kan jangan kita pahami sebagai prakteknya. Ya. Jadi kalau dalam kajian akademis itu intelijen bisa kita pahami sebagai ilmu, sebagai organisasi, atau sebagai seorang yang sedang melakukan kegiatan atau aktivitas intelijen. Nah, di situ. Jadi ini kita studi S2 intelijen itu ya kita sebagai mempelajari ilmunya. Intelijen strategis. Ilmu cara menghindar lah. Jadi bukan intelijen taktis, tapi intelijen strategis. Oke. Baik, Bung Rauf, menarik. Saya ingin berbagi pengalaman
Apa pengalaman organisasinya selain pendidikan tadi? Untuk pengalaman organisasi saya dulu kalau di MI sampai aliyah ya. MI itu Madrasah Ibtidaiyah. Atau setara dengan sekolah dasar waktu itu di desa saya. Okay. Nah kemudian melanjutkan setingkat SMP ya, SMP atau SLTP itu di Madrasah Sanawiyah di tetangga desa. Kemudian lanjut lagi di Madrasah Aliyah atau setingkat SMA itu di tetangga kecamatan tapi masih di Kabupaten Pati. Itu di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Guyangan Pati. Setelah itu kemudian saya melanjutkan kuliah S1 di Universitas Darul Ulum Jombang. Nah, setelah selesai dan sewaktu di kampus saya ikut aktif di organisasi mahasiswa. Itu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Terakhir jabatannya apa? PMI. Di PMI waktu di Jombang saya mulai ketua rayon itu tingkat fakultas FISIP waktu itu. Kemudian menjadi sekretaris umum di tingkat kampus itu komisariat Darul Ulum. Kemudian sampai periode 2000-2001 saya dipercaya sebagai ketua cabang. Ketua umum pengurus cabang PMI di Jombang. Oh, Jombang ya? Jombang. Luar biasa. Kita kuliahnya di Jombang, Bro. Nah, habis itu baru ditarik ke PB, ke pusat, jadi wakil sekjen. Pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, setelah selesai di periode kepengurusan di PB PMI, saya kemudian melanjutkan S2 lagi. Setelah itu ya gabung ikut pernah di Ansor juga, di pengurus pusat Ansor dan di Sekjen Kaukus Muda Indonesia. Untuk saat ini saya alhamdulillah masih diberi amanah untuk ikut berkhidmat di LP Ma'arif NU PWNU DKI Jakarta. PWNU DKI Jakarta. Iya, tadi Kaukus KMI, Kaukus Muda Indonesia itu bergeraknya di mana? Kaukus Muda Indonesia sebenarnya itu implementasi dari semangat dan cita-cita idealisme. Jadi teman-teman muda yang lintas organisasi ya, baik dari teman-teman yang pasca di PMI, di HMI, di GMNI, PMKRI dan lain sebagainya, kelompok Cipayung lah, kira-kira begitu. Jadi kita tetap mengaktualisasikan semangat dan spirit perjuangan kita sebagai kaum muda dan mahasiswa. Baik, Bung Rauf, mungkin itu sekilas pengalaman. Nah, kemudian sekarang ini kita mendirikan Formas IKN, Bung. Saya mau masuk ke situ. Formas IKN, yaitu Formas IKN, Forum Masyarakat Ibu Kota Negara Nusantara. Jadi hari ini kita tadi sudah konferensi pers, kita sampaikan sikap dan pendapat kita terkait dengan ibu kota negara. Formasi IKN ini latar belakang backgroundnya mana aja? Ini memang ide awal dan beberapa kelompok masyarakat termasuk para pakar kita sudah mencoba untuk komunikasi dan bersedia untuk gabung di kita. Jadi secara de jure ketika undang-undang IKN itu disahkan oleh DPR, maka saat itu juga hakikatnya ibu kota sudah pindah di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur kan. Nah, tinggal habis ini kan tentu nanti undang-undang tentang DKI akan direvisi. Tinggal kekhususannya nanti seperti apa nanti itu akan dibahas oleh DPR. Tapi prinsipnya itu. Nah, yang melatar belakang kita adalah bahwa pembangunan ibu kota negara ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisiknya. Ya kan, tapi masyarakatnya itu juga harus dibangun. Nah, itu tidak kalah pentingnya dan itu harus itu. Nah, kita mencoba untuk mengajak beberapa elemen bagaimana masyarakat ibu kota nanti itu juga harus diberdayakan, harus dibangun, harus terlibat berpartisipasi secara aktif dalam bangunan itu. Jadi tidak hanya fisiknya saja begitu. Formas IKN ini tentu visinya adalah mengawal hingga terrealisasinya pemindahan ibu kota negara
2024. Target pemerintah maksimal 17 Agustus 2024 Pak Presiden Jokowi sudah memimpin upacara di sana. Betul. Dan 20 Oktober 2024 sidang paripurna pertama mengambil sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang baru di Ibu Kota Negara. Betul. Ini sebuah hal yang menarik. Dan yang menarik bagi saya adalah kalau kita dengar IKN di media sosial ini kan lebih kepada kontranya. Betul. Tapi hari ini ada sekelompok pemuda mengelompokkan diri dalam bentuk forum masyarakat Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara. Kira-kira bentuk pengawalannya seperti apa dari formasi IKN? Oke. Tentu yang pertama harus kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat juga bahwa Ibu Kota Negara yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang IKN ini adalah keputusan dan pilihan politik negara. Itu harus kita pahami dulu. Kenapa? Karena ini sudah dibahas dan ditetapkan oleh DPR, ya kan? Nah, sehingga ini menjadi keputusan negara. Karena ini sudah disahkan oleh DPR, sudah menjadi undang-undang, maka tugas kita sebagai warga negara yang baik tentu adalah mendukung kebijakan negara ini. Kemudian dengan tetap berpartisipasi secara aktif untuk mengawal agar memastikan semua tahapan dan proses itu berjalan sesuai dengan cita-cita dan idealitas yang dituangkan dalam undang-undang negara itu tentang IKN tersebut. Nah, bentuk konkretnya nanti formasi IKN tentu pertama akan menggalang dan mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di DKI maupun di masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena Ibu Kota Negara ini kan bukan semata-mata hanya kepentingan atau ini menjadi tugas pemerintah belaka, tapi ini gawenya seluruh warga negara Indonesia, sehingga harus kita gotong royong untuk mendukungnya dan mengawalnya. Bentuk konkretnya nanti kita akan mengawal dan memastikan, karena ini undang-undangnya sudah disahkan, kita akan mengawal dan memastikan agar proses pengambilan keputusan itu sesuai dengan kaedah-kaedah demokrasi, ada prinsip partisipasi masyarakat, partisipasi publik, ada prinsip transparansi, keterbukaan, dan juga ada prinsip kesetaraan, akuntabel. Nah, kita akan kawal turunan-turunan di bawahnya. Karena sebentar lagi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang itu, kalau nggak salah beberapa bulan, 3 bulan itu harus jadi itu sudah peraturan pemerintahnya. Sudah penomoran undang-undang. Ya, penomoran undang-undang dan peraturan pemerintahnya itu sudah harus jadi sehingga bisa dilaksanakan undang-undang itu. Nah, kita sebagai masyarakat akan mengawal itu. Kita akan menghimpun aspirasi, ya kan, pandangan, pemikiran dari masyarakat, para pakar untuk ikut memberikan kontribusi. Ini loh yang diinginkan masyarakat. Di dalam pembahasan turunan undang-undang tersebut, mulai dari peraturan pemerintah, kalau nggak salah itu ada 9. Ada 9 peraturan perundang-undang turunannya yang ini harus kita kawal. Dan prinsipnya juga kita menginginkan bahwa proses tahapan pembangunan IKN ini mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi, ini harus melibatkan masyarakat lokal khususnya. Nah, itu bentuk konkret dari pengawalan kita nanti, Bung. Jadi Formas IKN ini dia akan bersifat terstruktur. Forum masyarakat IKN terstruktur dari pusat ke, pakai istilah dari Jakarta, dari pusat lalu ke sana, atau hanya terpusat di Jakarta? Enggak, nanti kita akan terlibat aktif dan ikut mempengaruhi atau dalam proses tahapan pembangunan Ibu Kota Negara. Nanti kita akan di sana, di Ibu Kota Negara, Bung. Karena untuk memastikan dan mengawal agar tidak hanya fisiknya yang dibangun, tapi harus yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana membangun masyarakat ibu kota, Ibu Kota Negara Nusantara itu nanti. Nah, itu, Bung. Saya mau tanya agak pandangan terbalik, karena tadi seperti saya sampaikan di awal, Formas IKN ini
mengambil jalur mendukung program pemerintah. Betul. Bagaimana tanggapan Bung dengan ada sekelompok orang yang rencananya menggugat undang-undang IKN ini ke Mahkamah Konstitusi? Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan undang-undang ini baru ketuk palu 1 minggu sudah heboh. Betul. Pada istilah jin buang anak lah segala macam. Ini pandangan berbeda dari warga negara. Apa menurut Formas IKN ini melihat dinamika dan polemik ini? Karena ini tidak mungkin bisa, kalau kita lihat potret Undang-Undang Cipta Kerja dengan semangat pemerintah kemarin, pada akhirnya juga MK membatalkan. Minimal memberi warning ada inkonstitusional dan dia hanya berlaku 2 tahun. Saya coba membayangkan kemudian pemerintahan ini dengan putusan itu dia akan jadi terbalik karena akan ada gugatan-gugatan seperti ini. Menurut Formas IKN seperti apa, Bung? Oke, baik, begini. Yang pertama terkait tentang uji materi atau judicial review ke MK. Saya kira sebagai negara hukum kita menghargai itu sikap, dan itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Tinggal kita lihat saja nanti uji materinya itu seperti apa hasilnya. Saya kira kita yakin dan percaya bahwa para hakim konstitusi itu nanti akan akan memutus sesuai dengan ketentuan dan prinsip serta nilai-nilai hukum yang berlaku di negara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait berbagai penolakan yang dilakukan oleh beberapa atau sebagian kelompok masyarakat ya, terutama yang digaungkan melalui media sosial dengan berbagai narasi yang berkembang. Nah, kalau masalah ini saya kira kita sebagai warga negara ini harus berpijak dan merujuk pada ketentuan dan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang sudah kita sepakati bersama. Undang-undang IKN ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Tahapan proses dan pembahasannya saya kira itu sudah memenuhi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, ya kan? Baik secara formal maupun materialnya. Di situ sudah ada naskah akademiknya, di situ sudah ada pembahasan DIM-nya, ada daftar inventarisir masalah yang dibahas antara di DPR karena ini usulan dari pemerintah. Kemudian di situ juga sudah ada konsultasi publiknya, sudah melibatkan masyarakat dan sebagainya. Persoalan waktunya itu singkat. Ini kan persoalan teknisnya. Saya kira sepanjang tidak mengurangi dan tidak merubah substansi dan tata cara pembuatan undang-undang, saya kira tidak masalah. Itu yang pertama. Dari sisi mekanisme pembuatan undang-undang itu sampai disahkan. Kemudian yang kedua, narasi yang berkembang, ada kelompok yang menolak dan sebagainya, itu saya kira kita harus melihat ke depan. Saya kira dari sisi spirit, semangat, sejarah, para pemimpin-pemimpin terdahulu mulai Bung Karno, kemudian Pak Harto dan Pak SBY itu sudah mewacanakan atau sudah ada niat. Dalam bahasa pesantrennya, orang sudah punya niat itu sudah dicatat. Kalau niat baik sudah dicatat, itu menjadi pahala yang baik, ya kan? Itu kan sudah ada niat. Kemudian harusnya kita sebagai warga negara ini perlu mengapresiasi dan mendukung langkah Presiden Jokowi ini, karena tidak sekedar niat, kemudian dia melanjutkan dan mewujudkan niat para pendahulunya untuk merealisasikan ibu kota negara pindah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira memang ini juga tugas pemerintah juga harus lebih masif ya untuk mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, kelompok-kelompok strategis, bahwa tentang pembangunan ibu kota negara ini adalah tidak hanya keinginan atau ini gawe pemerintah saja, tapi ini adalah keinginan dan gawe negara gitu loh. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kan karena ini ibu kota negara, sehingga perlu sosialisasi yang efektif dan lebih masif yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat itu bisa memahami. Dan yang terpenting juga harus melibatkan elemen-elemen masyarakat untuk diajak bareng-bareng, kita gotong royong
mensukseskan pembangunan IKN ini. Dan Forum Masyarakat Ibu Kota Negara Nusantara punya komitmen dan tekad untuk bersama-sama dengan pemerintah, dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan program pembangunan ibu kota negara ini sampai tahapan itu selesai. Oke. Begitu, Bung. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin tanyakan ini. Apa pandangan Bung kalau Jakarta bukan lagi ibu kota? Mau diapain ini Jakarta? Kan Jakarta dia menjadi ibu kota dan dia menjadi daerah istimewa DKI, daerah khusus ibu kota, daerah istimewa. Dia memiliki keistimewaan kan dia menjadi ibu kota negara. Kalau dia sudah tidak lagi istimewa, maka statusnya sama dengan ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi yang lain lah. Artinya berlaku Undang-Undang 32 2004 tentang otonomi daerah. Industri, perusahaan yang besar, investasi yang besar di Jakarta, ini mau dibawa kemana? Ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Oke. Jadi begini, Jakarta ini kan menyandang fungsi itu banyak sekali, ada 6 atau 7 atau lebih mungkin ya Bung ya. Kalau kita coba lihat. Pertama, dia menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan karena dia ibu kota negara. Kedua, dia sebagai fungsi sebagai pusat bisnis. Dia fungsi sebagai pusat jasa keuangan. Dia fungsi sebagai kota industri, sebagai kota pendidikan juga karena banyak kampus di sini. Dia fungsi sebagai jalur distribusi ekonomi barang dan lain-lainnya karena dia ada pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, saya kira Jakarta ketika sudah tidak menjadi ibu kota negara, ini akan semua fungsi itu tetap berlaku. Hanya pemerintahnya saja yang tidak di Jakarta tapi dipindahkan di IKN. Saya kira itu tidak masalah. Tidak masalah, tidak mengurangi lah fungsi dan keistimewaan Jakarta. Bahkan mungkin kalau kita melihat kepentingan ke depan dengan pertumbuhan penduduk, kemudian size ekonomi kita yang semakin besar. Salah satu gagasan yang dulu pernah disampaikan oleh Bang Yos, ya kan, bahwa Jakarta ini tidak hanya cukup kota metropolitan, tapi menjadi megapolitan. Nah, itu mungkin bisa jadikan salah satu alternatif. Justru semakin besar dia terconnecting, tidak hanya Jakarta, tapi Bogor, Tangerang, dan Depok, Jabodetabek. Nah, saya kira itu, Bung. Jadi justru lebih meningkat fungsinya. Dan tinggal nanti perannya lebih luas lagi, dan jadi lebih terutama lebih maksimal, lebih warga efektif. Kota bisa leluasa bergerak. Betul. Jadi nanti sudah tidak dengan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini, tol sudah terconnecting dan sebagainya, ini justru nanti bisa lebih maju lagi. Tinggal nanti setelah ini DPR bersama pemerintah tentu akan mengamandemen atau merevisi undang-undang tentang kekhususan DKI. Apakah dia menjadi daerah khusus pusat perdagangan atau ya, Bung Rauf, pertanyaan saya berikutnya, ada dua hal setelah undang-undang itu penting dan dia sudah terlahir. Ada pertanyaan berikut yang juga mengemuka di masyarakat dan menjadi polemik dan ramai. Pertama adalah penamaan ibu kota negara Nusantara. Mungkin dari Formas ini pandangannya apa? Kenapa dia tidak menggunakan nama lokal di Kalimantan? Kan ada Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara. Kenapa harus Nusantara? Dan apakah Formas IKN ini setuju sependapat dengan nama ini? Silakan. Baik. Saya kira pemerintah dan juga DPR ketika kemudian Presiden Jokowi mengusulkan namanya itu Nusantara, saya kira itu sudah melalui pertimbangan yang matang ya. Dan sebagaimana yang kita tahu juga,
Karena pertama, nama Nusantara ini kan memang sudah dikenal di dunia internasional. Ini menjadi salah satu ikonik kita sebagai bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu nama Nusantara ini kalau kita lihat dari historicalnya, kan ini sebagai sebuah cita-cita atau representasi harapan di masa lalu, yang tentu ini menjadi spirit kita sebagai bangsa untuk lebih memaknai ini dan lebih menjadikan ini sebagai peran Indonesia yang lebih global di masa-masa yang akan datang. Itu kan Nusantara kan dari kata Nusa dan Antara. Dan antara, ya kan, kepulauan, pulau terluar kan gitu, pulau luar. Nah, saya kira itu sudah tepat karena mencerminkan ekstensi dan jati diri kita sebagai negara kepulauan. Itu dari si nama ya. Kemudian dari sisi kenapa tidak yang lain ya, karena itu ini, dan sebenarnya kan dalam praktek keseharian kehidupan kita sebagai masyarakat berbangsa ini kan sudah familiar, kita kenal kan, misalnya NU mengusung Islam Nusantara, dan baik nama-nama di perusahaan maupun nama kampus mau apa kan sudah banyak kita mengadopsi istilah Nusantara itu. Jadi itu sudah menjadi bagian integral lah dari jiwa, semangat dan spirit kita sebagai bangsa. Baik. Kalau kita lihat waktu target pemerintah 2024 sekarang 2022. Ya. Kalau kita hitung tahun masih 2 tahun. Sementara tahun kedua itu sudah harus operasional kantornya. Kalau tahun kita hitung agak lama lah. Tapi sejak malam kita duduk ini kita hitunglah 24 bulan kali 2 berarti 40-50 bulan sekian. Ini waktu yang sangat singkat. Yang kedua, pembangunan ibu kota negara ini menelan anggaran 466 triliun. Anggaran yang cukup besar. Itu daerah baru, daerah yang memang betul-betul baru, kan, bukan baru karena baru ditempatkan sebagai ibu kota negara, tapi daerah hutan yang dijadikan ibu kota negara. Tentu dalam prospek pembangunan banyak hal yang harus dilakukan. Saya mendapat informasi dan mengikuti perkembangan berita, contoh adalah kawasan itu kawasan yang susah air bersih. Belum ada lagi persoalan tanah hak ulayat adat di situ yang belum diselesaikan. Nah, terkait dengan pembangunan ibu kota negara yang bernama Nusantara dengan menelan 466 triliun ini, apa tanggapan Formas terhadap pemerintah dalam pembangunan itu? Bisa saja cita-cita Presiden Jokowi ideal untuk memindahkan itu, tapi gagal dalam prospek pembangunannya karena ini persoalan konstruksi, belum lagi yang lain-lain termasuk pemindahan pegawai negeri. Saya ingat itu ada sekitar pegawai negeri yang berpindah dari Jakarta itu 2.350 sekitar PNS yang akan dipindahkan. Bagaimana prospek pembangunan di sana menurut Formas agar tepat waktu sebagaimana yang diceritakan oleh Presiden? Jangan laga kita belum jadi pindah, KPK sudah tangkap orang yang membangun di sana. Bukan tidak mungkin. Bupatinya yang kita baru mau pindahkan daerah ini, bupati yang punya kampung yang dijadikan ibu kota negara ini ditangkap KPK. Nah ini menjadi catatan buat kita. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih. Sesuai dengan roadmap yang sudah disampaikan oleh pemerintah, saya kira itu kan 2024 itu adalah tahap awal ya. Tahap awal kalau kita lihat di sini, ini adalah pemindahan ASN tahap awal, dan saat itu nanti ketika 17 Agustus 2024 Presiden sudah melakukan peringatan kemerdekaan di sana. Nah, saya kira pemerintah dalam hal ini baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah harus segera untuk secara bersama-sama melakukan koordinasi yang lebih intensif, dan semua pihak harus terlibat di sini. Termasuk tadi misalnya
untuk menghindari hal-hal yang terkait misalnya korupsi dan lain sebagainya. Nah, KPK harus, karena ini menjadi bagian daripada proyek penting negara, jadi KPK harus terlibat aktif untuk melakukan pencegahan. Jadi sedini mungkin kira-kira potensi-potensi penyelewengan atau penyimpangan itu harus diendus sejak awal sehingga bisa dihindari. Saya kira kalau semua pihak itu terlibat, saya yakin optimis. Nah, kemudian terkait pemindahan ASN dan lain sebagainya, saya kira nanti pemerintah dalam hal ini kementerian yang membidangi ini harus sudah punya formulasi di 2024 itu nanti kira-kira di sektor mana aja, berapa PNS yang sudah mulai pindah di sana, ya kan? Karena 2024 saya kira itu adalah baru start dalam arti secara simbolik nanti Presiden memperingati 17 Agustus di sana dan secara bertahap ASN-nya itu pindah ke sana. Nah, ini bisa dilakukan sambil berkesinambungan saya kira. Jadi baik dari pembangunan konstruksinya, fisiknya maupun dari ASN-nya itu pelan-pelan sudah mulai pindah ke sana. Dan yang terpenting juga, Bung, menurut saya adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan itu harus meyakinkan dan menjelaskan kepada publik skema yang pasti untuk penganggaran itu seperti apa. Nah, kalau misalnya di APBN 2022 ini belum secara eksplisit misalnya, kan kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan kan itu di informasi di media, mungkin belum secara spesifik yang khusus untuk pembangunan fisiknya itu mana, kan baru di infrastruktur dasarnya. Nah, itu saya kira di tahun ini di APBN perubahan itu harus mulai dicantumkan, ya, sehingga masyarakat yakin, kan begitu, dari kelompok kalangan swasta juga percaya dan yakin. Nah, dan penting juga saya kira pemerintah harus terbuka dalam konteks untuk penganggaran ini. Kalau perlu dia harus melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, masyarakat pengusaha nasional dari kita sendiri, kan kita banyak, ya kan? Dan itu bisa salah satu alternatif saya kira. Tidak harus semua APBN, kan skemanya ada 3, dari APBN murni, ada yang dari swasta BUMN, ada yang dari BLU ya kalau kita lihat. Nah, yang dari BUMN atau swasta ini kan harus pemerintah harus proaktif untuk membangun kerjasama dan mengajak semua elemen masyarakat kita. Saya yakin itu bisa. Di samping tentu adalah investor dari luar negeri, dari asing ya. Tapi coba pengusaha-pengusaha nasional kita diajak berembuk. Nah, saya yakin itu bisa dan mampu. Karena ini tidak hanya gawe pemerintah saja, ini sudah gawe semua elemen bangsa saya kira. Jadi pengusaha-pengusaha nasional, swasta harus terlibat. Saya kira itu. Baik, Bung. Artinya kalau dalam pemahaman saya kan, kalau pemindahan pertama 2.350 PNS, hitungannya dia adalah kepala rumah tangga. Maka rumah yang harus disiapkan di sana sudah 2.350 rumah. Itu baru tahap pertama, belum lagi bawa keluarga dan macam-macam. Tapi itulah sesuatu yang memang harus kita tata lebih masif untuk bisa terwujud. Hal yang lain yang ingin saya tanyakan itu juga, jadi kalau kita bicara tentang pemindahan ibu kota negara tidak terlepas dari kekuasaan. Siapa sih gubernur ibu kota negara nantinya? Ketua otorita, kepala otorita IKN. Kalau yang terdengar ini kan Abdul Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi, terus Ahok, Dirut Pertamina sekarang, juga ada Babang Brojonegoro dan lain-lain yang nama yang mencuat. Kriteria gubernur IKN sebagai sebuah ibu kota negara baru menurut Bung seperti apa? Apakah mereka dapat mencapai visi tadi, visi ideal dari pemindahan ibu kota yang disampaikan oleh Presiden, atau
bagaimana menurut Bung? Karena ini sesuatu yang baru dalam tata kelola pemerintahan negara kita. Kalau kita bicara contoh pengalaman Kuala Lumpur jadi ibu kota negara, dan kemudian pemerintah Malaysia memindahkan ibu kota negara dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, dan Australia dari Canberra ke Sydney, dan seterusnya. Beberapa negara mengalami juga kevakuman dalam proses transformasi ibu kota negara di daerah baru. Dan kita dalam catatan-catatan itu. Betul. Ini tidak terlepas dari kepala otorita ataupun gubernur di daerah ibu kota negara itu. Menurut Bung seperti apa? Pertama begini, sesuai dengan yang kita cermati di Undang-Undang IKN dan di peraturan pemerintah yang saat ini sedang digodok, kepala otorita ini saya kira punya tugas dua. Yang ini mungkin agak spesial dibanding misalnya gubernur ataupun kepala-kepala daerah yang lain, karena di situ jelas bahwa dia tidak dipilih melalui pemilu tapi ditunjuk oleh presiden. Nah, yang berikutnya adalah kepala otorita ini harus punya kapabilitas tentu, punya kapabilitas, punya kemampuan untuk mengelola sebuah kawasan ibu kota negara. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya adalah punya akseptabilitas. Dia punya kekuatan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat, karena ingat bahwa tugas kepala otorita nanti tidak hanya bagaimana menjadi pemimpin atau manajer di ibu kota negara baru, tapi ini tahap-tahap awal bagaimana meyakinkan publik, bagaimana meyakinkan masyarakat, ini dialah nanti yang harus menjadi corongnya. Nah, itu yang penting. Di samping juga tentu secara teknis dia menguasai tentang bagaimana proses pembangunan ini sampai terwujud sampai pada finalnya nanti pada tahun 2024 ya. Dan begitu. Nah, saya kira itu. Jadi salah satu kualifikasi itu harus dimiliki. Pertama tentu capable, dan berikutnya harus akseptabel. Dia harus punya tingkat keterterimaan yang tinggi di publik. Di samping punya kemampuan itu. Tapi kalau ada aspirasi dari Kalimantan kan ada. Ibu kota negara baru ini alangkah baiknya diisi oleh anak-anak. Jadi semangat-semangat kedaerahan ini sudah mulai tumbuh. Betul. Itu saya kira harus diakomodir. Diakomodir aspirasi dari khususnya masyarakat lokal. Dan tentunya dari proses pembangunan itu harus terlibat mereka. Saya kira itu kan ada asosiasi, mungkin asosiasi tingkat daerah, tingkat lokal itu harus dilibatkan. Baik, Bung Rauf, terima kasih untuk pemaparannya dari tadi. Kita tiba di pertanyaan terakhir. Pertanyaan akhir. Ini disaksikan oleh pemirsa dari Sabang sampai Merauke nantinya. Apa himbauan Anda pada masyarakat yang menonton ini terhadap cita-cita luhur Presiden Jokowi dan kerinduan kita atas mengurai kemacetan banjir di Jakarta terhadap Nusantara, ibu kota negara baru kita? Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Marilah kita membulatkan tekad dengan niat yang tulus dan jernih. Kita menyongsong masa depan bangsa kita. Kita jadikanlah momentum untuk pemindahan ibu kota negara ini dari Jakarta menuju ibu kota negara Nusantara ini adalah pintu masuk untuk menyongsong masa depan kita sebagai bangsa yang lebih bermartabat, lebih makmur, adil dan sejahtera. Dengan niat tulus dan ikhlas serta menggelorakan semangat serta energi positif, saya yakin saudara-saudara kita semua dari Sabang sampai Merauke akan mampu dan punya niat untuk melewati itu semua. Kita yakin bahwa
Indonesia di masa depan akan lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih punya peran yang signifikan di dunia internasional, lebih mendekati cita-cita luhur yang sudah ditetapkan, sudah dibulatkan oleh para pendiri bangsa kita. Terima kasih. Baik, Kalimantan Timur adalah dijadikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita belajar tentang peradaban sejarah Indonesia, Indonesia mengalami babak revolusi setiap 70 tahun. Indonesia masuk pada 77 tahun, mengembalikan jati dirinya dengan mengembalikan eksistensi lahirnya Indonesia dengan peradaban sejarah-sejarah kita. Sekian dari saya. Terima kasih Bung Rauf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!